Pendeta Elita Francina Sofia Patipilohi atau Pah Sarjana Teologi. Seorang perempuan bersahaja yang sejak kecil bercita-cita jadi pendeta. Pergumulan yang ia gumuli dengan serius hingga akhirnya ditabiskan pada Minggu 27 September 1987 di Jemaat Gemit Paulus tingkat 1. Jejak langkah kependetaannya dimulai dari Jemaat Wilayah Oeka Musik Lasisoe. Di jemaat itu ia melayani selama 1 periode. Perjalanan selanjutnya membawa pendeta Elita ke Jemaat Saitun Tuapukan dan ia melayani cukup lama di jemaat ini hingga ia menyatu dalam hati setiap jemaat. 14 tahun melayani di Jemaat Saitun bukanlah waktu yang sebentar bagi pendeta yang dikenal cukup akrab dengan semua pendeta. Dari Jemaat Saitun, jejak langkahnya berlabuh di Jemaat Laharoi Tofa, dan di tempat itu ia melayani selama 10 tahun. Di Jemaat Laharoi, pendeta Elita mengalami banyak pergumulan hidup, mulai dari tumor di kepalanya yang membuatnya harus menjalani operasi demi operasi, hingga ia kehilangan suami tercintanya, mendiang Bapak Pace Patipilohi, laki-laki baik yang ia nikahi dan memberinya seorang anak laki-laki yang ia banggakan, yakni Frankie Patipilohi. Perjalanan pelayanannya sebagai pendeta Gemit kemudian membawanya ke Jemaat Betel Oesapa Tengah. Di Betel, pendeta Elita melayani selama 7 tahun. Kemudian di tempat ini ia diemeritasikan dengan penghargaan sebagai seorang pendeta Gemit yang baik pada Minggu 1 Maret tahun 2020. Pendeta Elita seorang perempuan baik hati. Perempuan biasa dalam tampilan sederhana, namun tidak pernah terlihat biasa-biasa saja dalam melayani. Ia memberi diri dan keluarganya untuk melayani sampai batas dengan pemberian diri terbaik dan pengorbanan yang tidak terhitung. Pemberian diri yang baginya penuh dengan kesulitan, karena ia harus ditempatkan di jemaat-jemaat yang baginya merupakan jemaat dengan tingkat konflik yang tinggi, dan ia harus berjuang untuk menata persekutuan hingga jadi baik. Sebab untuk itulah ia dipanggil, yakni menjaga dan menata tubuh Kristus. Shalom, saya berharap menjumpai saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan hari ini kita jumpa lagi di dalam program Jejak Langkahmu, Teladan Bagi Kami. Dan saya perkenalkan, inilah pendeta Elita Patipilohi atau Pah Sarjana Teologi. Nama Elita, saya panggil Ma Elita ya. Iya. Hari ini kita akan bercerita banyak tentang bagaimana perjalanan pelayanan Mama Pendeta Elita, Mama Pendeta Emeritus sebagai pendeta Gemit, dan bagaimana pergumulan pelayanan sampai di titik ini. Ma Elita, kami kebanyakan pendeta itu kenal dengan baik Ma Elita. Jadi hari ini kita akan gali lebih banyak hal dari Ma Elita supaya jadi pembelajaran lah bagi kami pendeta-pendeta yang sedang melangkah dalam jalan pelayanan maupun yang baru memasuki jalan pelayanan, dan juga supaya jemaat-jemaat tahu ini pendeta ini pergumulannya seperti apa. Ma Elita, baru-baru ini kita lumayan ada yang senang tapi banyak yang terkejut. Tiba-tiba diposting rame-rame tentang Hari Pendeta Sedunia. Lalu banyak yang tanya, kok ada ya? Ada Hari Pendeta Sedunia pada
akhirnya kok ada hari itu. Tapi yang menarik adalah di media-media sosial ketika para pendeta buat status tentang Hari Pendeta sedunia, cerita-cerita seolah-olah dari kesaksian-kesaksian yang mereka tulis dalam status, seolah-olah jadi pendeta itu kok susah sekali ya, penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Nah, saya mau tanya dari Masa Maelita, iya, saya sampai baca kok semuanya cerita-cerita senangnya sepotong-sepotong. Kok cerita susahnya kok banyak sekali kalau jadi pendeta. Jadi saya mau tanya di Maelita dulu, bagaimana Maelita ketika sampai di titik emeritasi ini sebagai seorang emeritus gemit ya, pendeta emeritus Gereja Masih Injili di Timor, bagaimana Maelita melihat diri sebagai seorang pendeta dan pengalaman-pengalaman kependetaan? Apa susah? Saya mulai dari susah dulu. Apa susahnya jadi pendeta? Kalau saya sebagai pendeta, ya soal susah, orang bilang susah, ya ada. Tapi saya dalam perjalanan pelayanan yang ada tuh, kesusahan itu tidak pernah mewarnai perjalanan kehidupan pelayanan saya, sampai membuat saya harus down dalam pelayanan. Karena di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada tangan Tuhan yang begitu kuat menopang, memberi kekuatan, sehingga yang dikatakan susah, yang dikatakan sulit, ya bisa dilampaui dengan baik, bisa dilampaui dengan keberhasilan yang ada. Tidak bilang tidak betul, tidak bilang tidak ada, tetapi penyertaan Tuhan bagi hamba-hambanya itu selalu nyata. Berarti lebih banyak cerita senang jadi pendeta? Ya, kayaknya begitu kalau bagi saya. Ya, ada susah, tetapi kesusahan itu senantiasa terselesaikan. Apakah Mama Elita jadi pendeta itu karena melihat bahwa jadi pendeta itu enak dan menyenangkan? Dulunya begitu. Apa menyenangkannya? Ketika belum jadi pendeta, Mbak Elita ingat dulu pengalaman waktu masih kecil. Dari kecil Mbak Elita cerita ya mau jadi pendeta. Lalu apa enaknya sebenarnya seorang anak kecil melihat masa depannya sebagai pendeta? Apa enaknya jadi pendeta? Saya kecil itu di Soe. Kami jemaat bahasa Indonesia di Soe waktu itu. Jemaat bahasa Indonesia. Ya, kan waktu itu kan belum ada Maranatha, belum ada Efata. Nanti kalau sudah pisah baru itu dulu Maranatha. Kami bahasa Indonesia, terus ada yang bahasa daerah toh. Jadi kami bahasa Indonesia itu pendetanya itu Bapak Pendeta Manuain. Oh ya. Jadi ketika ke gereja ada sesuatu yang ketika lihat Bapak Pendeta di atas mimbar nih, saya merasa suka sekali dengan ini. Karena ya Pak Pendeta Manuain juga seorang pendeta yang begitu luar biasa, punya teladan yang bagus, baik di luar, baik di dalam gereja, baik di atas mimbar. Sehingga saya tertarik, enak juga jadi pendeta. Bahkan di waktu itu pendeta itu mendapat tempat yang luar biasa di jemaat ya, seperti dihormati sekali. Jadi di mana-mana ada apa pendeta di depan, makan pendeta duluan. Itu ya saya sampai rumah saya bilang, saya jadi pendeta saja. Menjadi pendeta. Jadi Bapak tawarkan waktu selesai SMA, tawarkan saya untuk ambil di bagian hukum karena lihat dengan saya punya karakter mungkin tapi cerewet ya rame, jadi berani. Tapi saya tidak mau, saya mau jadi pendeta. Akhirnya Bapak karena lihat saya punya keseriusan menjadi pendeta, Bapak sendiri cari tahu sekolah mana di luar Pulau Timur yang bisa ini ya bisa untuk orang akan sekolah anak jadi pendeta. Jadi Bapak ya melalui Bapak Pendeta Dekker Maboy cari tahu, terus dapat teologi Duta Wacana.
Ma Elita Saya dari di- Duta ya, Wacana. jadi saya kasih ke sana, dan puji syukur bahwa ketika tes 1 kali saya bisa masuk dan akhirnya jadi Jadi pendeta. kalau begitu, apakah bisa dibilang bahwa ketertarikan Mama Elita menjadi seorang pendeta karena tampilan wibawa seorang pendeta, penghormatan yang didapatkan oleh seorang pendeta, kayaknya itu menarik untuk ditekuni dan jadi pusat perhatian. Ya, Apakah itu? Saya seperti itu karena waktu itu Bapak Manuain tuh figur yang terlalu luar biasa bagi kami. Bapak Pendeta Bapak Benjamin Manuain. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pesona seorang pendeta dengan tampilan dihormati secara luar biasa menjadi sentral di dalam persekutuan orang banyak, menjadi tempat dihormati gitu, sosok yang sangat dipuja dan dihormati. Apakah Ma Elita mengalami itu? Dan presentasi pelayanan sampai kemudian emeritus, menjadi emeritus itu, nilai itu tetap melekat pada diri seorang pendeta dan betul-betul Ma Elita alami itu. Atau jangan-jangan sebaliknya? Mungkin saya ini dulu bahwa bukan sekedar hanya karena dihormati, tetapi kesederhanaannya Oh, kesederhanaan. dari Bapak Pendeta Manuain itu yang sangat-sangat saya suka. Dia bersahaja ya, kata tepatnya mungkin bersahaja ya. Itu orangnya rendah hati sekali. Jadi dari situlah saya tertarik. Oh, dari pendeta begini, dan kerendahan hati ada, ternyata dia mendapat tempat di hati jemaat. Dan sangat-sangat dihargai karena bukan karena apa-apanya, tetapi karena tampilan kerendahan yang dia senantiasa tunjukkan, tidak sombong, tidak arogan, tidak ini. Senantiasa menyapa dengan senyum yang begitu. Hal yang menarik dalam cerita-cerita sebelumnya, Ya, Ma Elita banyak bercerita. Ma Elita cerita bahwa Ma Elita selalu ditempatkan oleh majelis sinode di tempat di jemaat yang bagi Ma Elita sedang berkonflik. ya, Jadi akhirnya Ma Elita punya tanggung jawab yang besar bagaimana kembali mempersekutukan jemaat. ya. Nah, bagaimana pengalaman Ma Elita? Ya, ini program ini ditujukan supaya kita bisa belajar banyak tentang jejak pelayanan seorang pendeta dalam pelayanan. Karena itu saya mau tanya dulu Ma Elita, bagaimana Ma Elita membereskan, tanda kutip positif ya, membereskan jemaat-jemaat yang sedang berkonflik? Karena Ma Elita bilang bahwa ketika ditempatkan selalu jemaat-jemaat yang berkonflik dan potensi konfliknya itu besar. Bagaimana Ma Elita menghadapi dan menyelesaikan soal-soal itu? Ya. Jadi memang saya akan melayani ini kan selama sampai emeritus itu saya akan melayani di 4 jemaat. Kesawi, Saitun, Topukan, Laretova, dan Betel. Oisapa Tengah. Ya mungkin di Oisapa Tengah itu yang tingkat konfliknya itu tidak ada. Konfliknya tidak ini. Tapi 3 jemaat yang mendahului itu ingin. Ya, waktu saya ada di situ, cara yang pertama saya lakukan dalam jemaat-jemaat yang punya konflik, saya memberi diri memahami bahwa saya ada di sini karena panggilan Tuhan, dan apapun ya keadaan jemaat yang ada itu ada dalam tanggung jawab saya. Jadi saya tidak pernah untuk datang di situ karena ada konflik. Itu saya kan biasa kalau konflik itu ada yang pro, ada yang kontra, ada blok lah. Ada blok. Saya tidak pernah datang ada di tengah-tengah yang salah satu yang ini pro atau kontra. Saya berdiri tengah-tengah sebagai seorang pendeta yang diutus Tuhan untuk mempersatukan mereka dan pekerjaan pelayanan bisa dapat jalan dengan baik. Jadi semua saya terima. Apa yang Ma Elita lakukan? Ketika ada konflik yang saya lakukan itu saya mendatangi. Perkunjungan. Satu rumah di rumah yang lain. Iya. Dan memang pergumulan pelayanan, perkunjungan dalam konflik itu memang berat. Pernah ditolak? Ditolak.
Cerita, Mak Elita cerita. Bagaimana ketika Mak Elita masuk lalu ditolak, itu ceritanya ke mana? Kalau yang saya ditolak itu ketika saya ada di salah satu jemaat yang mereka punya konflik itu perpecahan. Jadi ketika saya datang mereka sudah pecah. Suami, istri, saudara kandung sudah masing-masing sudah ada yang digemit, ada yang sudah denominasi. Terus ini mereka tegur sapa sudah tidak ada dalam rumah, sudah tidak ada. Waduh. Karena konflik itu ini. Jadi waktu saya datang, mereka saya berkunjung. Ketika berkunjung ya saya pergi dengan baik. Mereka juga terima, tetapi awalnya terima. Tapi sesudah itu mereka bilang, ibu tidak usah datang lagi. Kami sudah ketemukan pintu surga. Waduh. Di Gemit kami tidak mendapatkan roh. Roh apa? Roh Kudus tidak dapat kami tidak temukan di sana. Kami sudah dapat pintu surga di sini dan Roh Kudus di sini. Jadi ibu pulang saja. Ibu pikir diurus ibu pun jemaat yang masih ada. Jangan urus kita. Oh, ini yang sudah pindah ke denominasi lain. Iya, ini yang sudah pindah ke denominasi. Lalu Mak Elita tanggapinya bagaimana? Saya tanggapinya ya, saya hanya bilang terima kasih. Saya mau kasih tahu bahwa kita ini selamat ya, bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Tuhan. Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, dan tidak ada yang lebih dari Dia. Kalau kita masih tetap mau merasa diri lebih, maka sesungguhnya kita sedang jauh dari keselamatan itu. Pintu surga itu sedang tertutup bagi kita. Mak Elita jawab begitu secara teologis jawabnya. Saya bilang begitu saja. Dan memang penolakan itu terlalu ini. Dan yang paling sakit itu ketika saya ditolak. Waktu saya mulai menjadi pendeta di jemaat pertama Eka Musi ya di wilayah Eka Musa. So maaf Eka Musa. Itu kan ada jemaat wilayah, tapi di pusat wilayah itu ada ini ada utusan Injil. Nah, utusan Injil ini kan sudah usia lanjut. Dan fisik sudah tidak mendukung, mata sudah tidak melihat, sudah kabur, sudah ini, tapi masih tetap mau melayani. Jadi jemaat itu sudah tidak suka lagi. Nah, sebagai ketua majelis jemaat saya dibilang, ibu bagaimana, tolong dulu, kesian juga, tidak manusiawi, mereka bilang begitu. Masa sampai sudah di jalan melayani ini dituntun, karena sudah tidak lihat, fisik sudah tidak ini, dituntun. Nah, bagaimana itu? Terus saya panggil badan harian, kami rapat, kami bicarakan, terus kami ke majelis sinode, ke majelis klasis dulu, baru dari situ kita ke majelis sinode, kita tanya bagaimana, kan beda ini dengan ini pendeta toh. Jadi kita bertanya, jadi mereka minta untuk kita pulang dan kita buat kasih tahu dia, dan kita buat permohonan ke majelis sinode untuk dia dipensiunkan. Jadi kita pulang, kita kasih tahu, malah kita kasih tahu untuk siap-siap untuk mau pensiun. Itu betul-betul sangat menyakitkan, karena dia tidak mau pensiun. Apa yang mereka lakukan yang menyakitkan itu? Saya dicaci maki, saya istri datang itu siang malam, saya rumah itu diobrak-abrik, dilempar, di ini. Dan itu Mak Elita masih sangat muda ya, baru jadi pendeta. Saya baru jadi pendeta dan saya baru menikah. Aduh, sakitnya masih sampai sekarang ya, Mak Elita. Saya pegang Mak Elita ke tangan Jadi saya baru menikah belum lama. Jadi itu sampai belum pendeta baru datang, tahu enak jemaat sudah begini banyak.
jemaat sudah tumbuh bagus, datang kasih berhenti Aduh. guru Injil. Padahal sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa berjalan, harus dituntun. Baca-baca firman di mana-mana, orang yang baca dan dia waktu khotbahnya sudah tidak konteks lagi, sudah lari. Ya orang tua ya. Ya omong orang yang punya hubungan suami istri apa semua segala macam. Jadi saya yang itu tadi tidak mau terima, pensiunnya adalah masuk kubur. Oh ya, waktu itu memang aturan masih belum ini Iya, ya. belum ada buat batas waktu ini. Tapi kan kita lihat dari fisik, kondisi fisik. Nah, sehingga satu waktu setelah saya menikah itu ini saya sudah tidak lagi sabar karena caci maki terus yang datang Terus ini. menerus. Iya, saya tidak pernah ini sampai saya dilapor di bupati. Waduh. Waktu itu Bapak Pitalo. Iya. Saya dilapor bahwa saya memberhentikan dengan begini, punya macam-macam lah. Saya dilapor ke kantor agama, kemana semua saya dilapor. Akhirnya dipanggil, bupati panggil, saya pergi dengan badan harian. Kami kasih tahu bupati, memang kami lihat, tapi ya kami juga kan sudah datang, kami harus panggil. Jadi yang paling terakhir saya ingat itu suami saya masih hidup dan baru pertama, dan dia juga belum tahu mengenal itu pergumulan pendeta, baru menikah ya baru waktu menikah. itu ya. Jadi karena saya sudah tidak tahan lagi kan dicaci maki, saya pendeta, saya mau balas nih, nanti bagaimana jemaat. Jadi tabah saya dimaki lalu tetap Iya. tabah, diam, tenang. Waduh. Akhirnya saya sudah tidak sanggup lagi. Iya. Saya hanya bisa meminta kekuatan Tuhan. Saya ajak suami saya tengah malam. Semua orang sudah pada sepi. Saya tidak tahu itu jam berapa ya. Di kampungnya kami. Tidak tahu itu jam berapa. Sudah malam saya panggil dia. Bapak bisa kau tolong saya. Kita sama-sama ke gereja. Saya mau berdoa. Oh bisa. Maka saya pakai toga. Saya bawa toga sampai di situ saya pakai toga. Saya berdoa. Berdoa di bawah mimbar. Berdoa di bawah mimbar. Tuhan, saya punya pergumulan pelayanan. Saya baru. Saya masih sangat muda, saya tidak tahu menyelesaikan ini persoalan ini bagaimana. Dan saya percaya hanya Tuhan yang bisa menolong saya menyelesaikan ini dengan baik. Karena majelis sinode juga sudah turun untuk mediasi ini supaya bisa berjalan, tapi tidak bisa. Akhirnya saya bilang hanya Tuhan yang bisa. Saya berdoa. Dan jawaban Tuhan itu pasti. Ketika saya berdoa, beberapa waktu kemudian karena keinginan untuk sembuh dari mata yang kurang jelas, ada tim dokter dari Australia datang, terus melakukan operasi, tapi tidak berhasil. Jadi saya meyakini dari saat itu bahwa jawaban Tuhan itu atas pergumulan pelayanan kita tuh ya dan amin. Dan jalan keluar pada akhirnya jalan hanya keluar yang Tuhan. Memang sudah tidak bisa diatasi lagi, dan Tuhan mengatasinya dengan cara yang sangat luar biasa. Dan saya kasih tahu mulai dari itu saya takut berdoa pakai toga. Berdoa di mimbar pakai toga, aduh. Itu banyak jadi kekuatan. Iya, saya takut karena jawaban Tuhan itu bagi hambanya itu Mengejutkan. sonde bilang meleset. Jadi itu yang hal yang paling susah. Tapi akhir daripada semua itu yang saya rasakan adalah sebuah kebahagiaan dalam melayani. Karena saya sungguh merasakan ya. penyertaan Kepastian Tuhan. penyertaan itu ada. Ya, saya sangat merasakan itu. Dan mulai dari itu saya punya komitmen bahwa apapun saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan. Sehingga sepanjang saya melayani 33 tahun untuk acara keluarga, semua kalau mau saya ikut berarti harus ikut, saya punya waktu. Ikut jadwalnya pendeta. Ikut jadwalnya saya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, saya tidak pergi itu tidak apa-apa. Nanti saya selesai pelayanan
baru saya pergi. Tapi untuk saya mau hadir ketika ada pelayanan tidak akan pernah. Pokoknya, Tidak pernah. Pelayanan utama. Iya, pelayanan paling utama. Saya tidak pernah meninggalkan pelayanan apapun keadaannya. Kecuali saya sakit tidak bisa bangun. Iya. Dari Oeka Musi lalu menuju Musa. ke Oeka Musa, maaf. Ya. Oeka Musa ini nama ajaib juga. Nama agak susah gitu. Oke. Lalu lanjut ke Jemaat Zaitun Tuapukan. Itu yang Itu tadi juga saya bilang. masih banyak penolakan. Tapi sampai ada yang caci maki begitu tidak? Ya. Ada yang caci maki seperti di Tidak, Oeka itu Musa mereka tidak ada caci maki dengan saya, tapi mereka dengan mereka. Mereka dengan mereka. Persekutuan keluarga, persekutuan sebagai orang percaya hancur lebur. Jadi kalau yang sudah pindah ke denominasi lain, misalnya kita ada dalam suatu acara, itu kalau yang dari Gemit sudah datang, yang dari denominasi itu sudah menghindar. Terus yang suami di denominasi, istri di Gemit itu bagaimana? Ya itu mereka konflik terus dalam rumah tangga. Suami caci maki istri, istri caci maki suami. Karena suami tidak terima istri pindah ke sana, dan sebaliknya istri juga tidak juga ini suami karena tidak mau ikut dia yang benar. Kekuatan mempersatukan kembali itu di perkunjungan ya? Iya. Saya mencoba untuk tidak, yang tadi saya bilang, tidak berada pada pihak manapun. Saya ada di tengah. Merangkul semua. Iya, merangkul semua, dan akhirnya sebelum saya keluar dari Tuapukan, mereka sudah bersatu. Mereka kembali ke Gemit. Tidak kembali. Tapi hubungan kekeluargaan yang ada sudah mulai membaik. Kalau tidak kan lihat itu satu buang ludah satu buang moker satu. Oh, begitu ya. Di jalanan kalau lihat dari satu arah timur satu arah barat, maka dia belok ke selatan, dia belok. Memang waktu itu memang Tuapukan terlalu itu perpecahan. 14 tahun Mak Elita di sana. Iya. Memang karena dulu belum ada aturan kayak sekarang ya, tidak boleh lebih Iya, dari satu tidak periode. lebih. Hak paling banyak itu 2 periode. Ya. Tapi itu juga sampai 14 tahun karena hadirnya teman-teman dari timur itu. Saya sudah harus pindah yang 2 periode, tetapi karena waktu itu masuk ya 2009 itu masuk dari timur, maka ya Sinode tidak berani menempatkan pendeta baru di sana karena situasi belum tahu ini bagaimana dengan pengungsi yang ribuan itu. Memang itu lumayan di wilayah kita itu daerah itu lumayan berkonflik ya. Iya. Apa yang Mak Elita lakukan supaya konflik tidak menjadi menyebar dan menyebabkan kekacauan, baik dalam gereja maupun dalam persekutuan masyarakat? Jadi yang saya lakukan pertama perkunjungan. Yang kedua, yang benar-benar, yang tidak benar, yang benar-benar, yang salah-salah. Saya tidak pernah untuk tidak tegas ketika yang dilakukan itu. Menarik, apa yang Mak Elita lakukan sebagai bentuk ketegasan? Misalnya ada seseorang yang salah, Mak Elita langsung berdiri, kamu salah gitu, atau? Tidak, saya tidak seperti itu. Tapi dalam pembicaraan, dalam ini ya saya mencoba untuk kasih tahu bahwa itu tidak betul dengan cara pastoral yang ada. Saya ingat kalau di klasis itu kalau kita rapat atau sidang itu kalau Mak Elita bangun itu sebenarnya kata-katanya pedis sekali. Cuman kemudian menyebabkan kami semua tertawa gitu. Semenarik itu pasti penyelesaiannya. Itu memang ciri khas saya. Untuk saya tidak tahu ya, itu mungkin sudah dari sananya begitu. Jadi ya memang saya omong begitu, tetapi orang menerimanya itu bukan menerima dengan satu jengkel atau apa, tapi hati lucu. Sakit gitu. Kadang orang terima tapi dengan rasa lucu begitu. Karena mungkin ya cara penyampaiannya juga walaupun sakit tetapi dengan cara yang mengungkapkannya enak. Jadi memang di waktu itu ya saya hanya dengan pendekatan yang seperti itu. Jadi seorang perempuan ketika dari teman-teman dari Gemit ini saya bilang, ya kamu juga salah dong. Ya jangan kasih vonis mereka begini. Mari kita lihat kembali dia punya latar belakangnya, kenapa mereka harus hengkang. Kan ada alasannya. Mereka tidak serta-merta keluar begitu, tetapi ada persoalan pokoknya. Jadi mari kita lihat kembali, kita
ini ada yang kembali ya syukur, yang tidak ya sudah kita dekati. Jadi kita jadi terus saya mulai adakan perkunjungan itu saya dengan badan harian, mulai keluar masuk ke rumah yang mereka yang denominasi itu kita lihat. Ada yang sempat kembali, tapi ada yang bilang suka ketemu Roh Kudus dan pintu surga. Jadi yang tidak mereka temukan di Gemit, jadi mereka tidak kembali lagi ya. Terima kasih. Toh itu gereja juga. Iya, tidak apa-apa begitu. Baik. Jadi itu memang yang dukanya menjadi Tapi layak. dalam duka itu banyak cerita suka Aduh, dan cerita belajar. memang luar biasa. Dalam duka itu ternyata disitulah seorang pendeta menemukan sukacita bagi saya. Karena ketika saya bisa menyelesaikan semua pergumulan yang ada, itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan saya bisa pulang tidur puas, tidak ada beban apa-apa karena bisa diselesaikan. Walaupun ada yang masih keras, ada yang masih ini, tapi tugas saya sudah saya jalankan. Urusan kamu dengan Tuhan toh. Yang penting saya sudah jalan. Dan memang kalau di jemaat Topukan itu jemaat yang terkenal di Kupang Timur, jemaat yang punya karakter yang sangat keras dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Orang-orang di Topukan itu dulu, orang-orang di Topukan itu yang terkenal di jalur ke arah Oisha sana, bahwa kalau tabrak dia punya hewan ayam, itu ayam 1 ekor yang 100.000, dia jadi ayam, lu harus ganti 1 juta. Begitu. Di situ terkenal dengan daerah yang rawan dengan perjudian, pemabukan. Jadi itu juga tantangan waktu saya pergi pertama kali pelayanan di situ. Saya masih muda, masih nona. Oh tidak, saya masih muda, bukan nona. Saya sudah ini, tapi masih baru saja menikah. Saya sudah pindah toh. Itu, kemarin kalau kita mau pergi ibadah, misalnya mau ibadah penghiburan, sebelum kita pergi itu tikar bola guling sudah dibuka. Jadi kita pergi itu kita duduk, orang ada main di situ. Kalau kita mau layani baru bilang papa mama berhenti dulu, nanti nanti sebentar berlanjut ya, kita ibadat dulu. Tapi saya lihat begini, ini tidak bisa nih. Maka satu kali saya bilang, saya kasih tahu, kalau besok malam ibadah penghiburan saya datang dan masih ada tikar seperti ini, bapak mama pimpin, saya pulang. Saya bilang begitu saya. Ternyata besok datang tidak ada lagi yang main. Mereka menghargai pendeta kok. Iya. Jadi saya bilang, siapa lagi yang mau omong sama kamu, yang mengajarkan tentang yang benar? Pendeta. Pendeta itu siapa? Bukan hanya saya, tetapi sepanjang gereja ini hadir dan ada pendeta, itu mereka yang menyampaikan kepada kamu benar. Kamu terima atau tidak, saya tidak perlu. Mau lapor saya di mana silakan, tetapi saya kasih tahu bahwa itu tidak betul. Kita mau siap diri untuk ini, tapi kamu sudah datang duluan dengan kamu kepentingan pribadi. Jadi itu mungkin cara-cara. Kadang-kadang saya tegas juga, tapi kadang-kadang juga ya. Tapi ketegasannya selalu disampaikan dengan cara yang unik gitu. Jadi akhirnya selalu bisa diterima. Mbak Elita, kita selalu saya sebagai pendeta juga kadang ada pada cara berpikir teologis begini, bahwa kita pendeta pasti Tuhan memanjakan kita dong. Tuhan pasti memberi yang terbaik dan Tuhan pasti menjauhkan kita dari susah, dari derita. Nah, Mbak Elita mengalami banyak sekali susah. Iya. Mbak Elita sakit yang, itu sakit yang tidak sedikit pada waktu itu. Saya dengar banyak cerita bagaimana Mbak Elita bergumul dengan sakit. Lalu ketika masih sakit, masih dalam taraf pemulihan. Iya, masih ada pemulihan. Tiba-tiba suami sakit dan Tuhan panggil pulang. Bagaimana teriakan hati sebagai pendeta yang telah memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi harus mengalami ini, orang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga, habis tertimpa tangga, plafon jatuh juga kena. Itu menyakitkan saya kira. Saya memang awalnya saya memberontak kepada Tuhan. Marah. Saya marah, Tuhan kenapa kok saya sudah dengan sepenuh hati, sudah sungguh-sungguh, sampai keluarga saya juga abaikan hanya untuk Tuhan. Ke Tuhan kasih saya seperti ini. Memangnya kenapa Tuhan? Ada apa?
sampai Tuhan harus buat saya seperti ini. Saya memberontak sekali. Ketika saya sakit, ketika suami saya, sampai saya menangis-menangis, saya pertanyakan itu kepada Tuhan. Katanya Tuhan baik kok, kenapa Tuhan kok saya jadi seperti ini? Tapi di tengah pertanyaan saya yang begitu mendalam bagi Tuhan, ternyata ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Bahwa semua itu Tuhan pakai untuk memurnikan saya. Menjadi seorang pelayan yang betul, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan cara itu saya bisa betul-betul memahami siapa Tuhan yang panggil saya itu untuk pekerjaan pelayanannya. Karena kadang kita kan ego kita lebih daripada kehendak Tuhan. Ketika kita melayani dengan baik, kita rasa bahwa beta nih paling hebat sudah. Padahal justru yang hebat itu ada yang di atas, yang pemilik pelayanan itu. Di titik mana? Biasanya ya setelah, ya sama ya, pergumulan-pergumulan kita kayak pergumulan Ayub misalnya. Ayub mulanya bisa terima, tapi kemudian cerita Ayub penuh dengan protes, marahnya Ayub gitu. Sampai kemudian di titik akhir dia berserah, terserah Tuhan mau kasih apa, dan Tuhan pulihkan. Kalau Mbak Elita di dalam pergumulan-pergumulan hebat, sakit yang itu antara mati dan hidup ya. Iya. Lalu kemudian harus berhadapan dengan kehilangan suami, pergumulan sakit suami, hingga kemudian kehilangan suami dan jadi janda. Di titik mana kejadiannya seperti apa? Biasanya ada cerita dong sampai Mbak Elita sadar bahwa ini baik menurut Tuhan, ini baik bagi Mbak Elita sendiri, yang Tuhan rancang itu baik bagi Mbak Elita. Itu ceritanya gimana? Ya, jadi yang saya rasakan bahwa Tuhan itu baik bagi saya. Yang pertama, saya memberi diri menyadari dulu bahwa hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Itu ketika berhadapan dengan sakit saya dan sakit suami. Ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena ketika diperhadapkan dengan sakit itu memang sangat-sangat menantang akan keberlanjutan hidup ini. Jadi ketika saya berteriak, saya kembali lihat bahwa kenapa saya harus persilakan Tuhan? Memang Tuhan itu pemilik hidup ini. Sebelum lebih jauh, karena tidak semua kita tahu persis bagaimana sakitnya. Sakit apa sih Mbak Elita waktu itu sampai kemudian saya bilang itu sakit yang antara hidup dan mati. Mbak Elita sakit apa? Jadi kalau saya mulanya ada sedikit ada kayak jerawat di kepala begini, ada jerawat di kepala. Jadi makin hari makin membesar. Ketika dia membesar saya ke rumah sakit. Terus di sana diangkat, dibilang penyumbatan saluran lemak. Sudah, masuk angkat, operasi kecil di klinik. Nah, saya pulang sudah. 2 tahun kemudian timbul. Saya bikin, saya kasih tahu Pak masih, Pak kok ini kok tambah besar lagi. Oh iya. Nah, terus ke dokter. Ini dokter ini tidak apa-apa, itu dia memang dia begitu. Nanti periksa darah dan tidak apa-apa. Ya sudah kasih biar dia. Tapi dia secara ini dia membesar itu enggak pakai tempo, soalnya pakai tempo lah. Dan itu sakit kepala luar biasa. Ya, sakit tidak terlalu. Oh ya. Karena dia di luar hanya benjolan itu sangat mengganggu. Oh ya. Benjolan sangat dia besar sudah besar-besar. 1 dia timbul 2. Aduh. Dia timbul 2. Lantas dia seperti bisul begitu. Dia memerah kayak tomat begitu. Nah, satu waktu saya tidur, mungkin tersentuh di ini terus pecah dalam keadaan tidur. Darah mengalir saya tidak tahu. Aduh. Pak ketiduran di depan televisi karena jaga saya juga. Jadi ketiduran tidak tahu. Saya bangun ini, saya punya tangan semua sudah
putih karena tidak ada darah lagi. Aduh. Karena bagian itu. Nah, itulah dari situ terus ambil keputusan untuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit mau operasi, tapi bagaimana operasinya, nanti mau jahitnya ke mana? Karena mau ketinggal itu, ini kan 2 benjolan di sini, kan dia mesti kasih keluar atau bagaimana. Akhirnya keluarga sepakat itu dibawa ke Surabaya, dirawat di sana. Jadi di sana operasi pengangkatan benjolan, kemudian yang kepala yang sudah ini apa tengkorak yang sudah di keluar, mau bagaimana. Akhirnya kan operasi plastik, ambil isi dari bagian paha saya, tempel di. Oh, jadi tidak bedah kepala, bedah tengkorak tidak? Tidak. Hanya itu dia punya ini sudah masuk ke tengkorak. Oh, ya. Dia sudah menembusi. Hanya belum sampai di otak, akarnya belum sampai. Karena sudah sampai ya pasti fatal. Iya. Jadi akar dari tumor itu sudah menembusi tengkorak. Tapi itu lumayan fatal kan? Ya, sudah menembusi tengkorak. Jadi, tapi mereka tidak angkat. Mereka operasi itu hanya kayak korek itu akar itu, korek akar itu kasih keluar. Kasih keluar sampai di batas mana itu mereka berhenti. Langsung lagi ada berapa, mereka sudah lihat ada berapa akarnya. Ternyata ada 3 tempat. 2 tempat itu terangkat, tapi 1 tempat itu hilang, tidak ditemukan. Cari waktu operasi tidak ada, maka akhirnya diminta untuk diatasi dengan menjalani sinar untuk mematikan akar dari itu, supaya dia jangan menembusi tengkorak dan masuk ke otak. Karena yang 2 itu sudah tinggal sedikit lagi, kalau tidak cepat diangkat berarti dia tembus masuk ke. Puji Tuhan, karena Tuhan masih tolong ya. Jadi akhirnya diangkat, dan karena yang 1 itu hilang, akarnya 1 itu mereka tidak sempat kuras, maka solusinya adalah sinar, dan saya sinar 25 kali. Di Kupang atau di Surabaya, di Sutomo. Itu 3 bulan saya menjalani ini, karena 1 minggu 4 kali, 1 minggu 4 kali sampai 25 kali, jadi 3 bulan saya di sana. Ditemani suami. Iya, waktu itu ditemani Pak, tapi Pak beberapa waktu kan harus tugas, Pak pulang dan adik ipar yang temani saya. Waktu operasi saja Pak full di sana. Setelah itu mulai kembali dan pergi kemo, Pak pergi sebentar, urus administrasi semua beres. Pasti Pak penyerahannya pulang kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan itu pergumulan yang luar biasa. Memang luar biasa. Tapi ya mungkin, tapi saya mencoba untuk harus menyatakan bahwa saya ini ajar orang bahwa mati hidup di tangan Tuhan. Saya berusaha menyerahkan diri betul-betul kepada Tuhan dan tidak menunjukkan sikap mengkhawatirkan keluarga yang ada. Keluarga sungguh khawatir karena memang waktu itu, ini kepala ini tidak ada lagi tempat untuk ini karena sudah ditutupi oleh benjolan itu. Jadi karena itu saya mencoba mereka yang sudah ini, terus saya yang kembali menguatkan mereka. Mak Elita, ada rasa tidak kalau misalnya habis operasi lalu Tuhan panggil pulang, ada ketakutan itu tidak? Atau terserah Tuhan? Saya berserah sepenuhnya, karena saya bilang manusia ini hidup pasti mati. Siap mati waktu itu? Siap. Saya apa yang bikin Mak Elita siap mati? Manusia ini hidup kan jalan menuju kematian toh. Karena sudah menjadi pendeta yang baik? Iya, tidak juga. Saya menjadi pendeta yang baik itu bukan saya yang menilai, tapi Tuhan toh. Baik dan tidak itu ada Tuhan. Tapi saya sudah siap. Waktu itu memang kalau tidak dioperasi pasti saya sekarang tidak ada lagi. 10 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah dilupakan. Tapi waktu itu betul-betul saya menyerahkan Tuhan, saya operasi dan mati atau hidup itu Tuhan punya hak.
Saya hanya bisa mensyukuri itu. Saya tidak bisa lebih daripada itu. Itu hal yang jarang gitu. Itu nilai-nilai iman yang jarang dimiliki oleh orang percaya ya. Ya terserah Tuhan, Tuhan mau ini kasih hidup atau kasih mati terserah Tuhan, tapi tetap percaya bahwa Tuhan kasih hidup. Jadi memang karena saya itu tenang, jadi semua proses operasi itu berjalan dengan lancar. Saya punya semua normal. Gula darah, tensi, jantung semua siap untuk kesehatan. Karena tidak ada tekanan yang membuat untuk darah naik atau gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Jadi semua proses operasi berjalan dengan lancar. Padahal saya punya keluarga kakak adik ini, mereka hanya tidur jaga saya ini dengan air mata saja. Mereka takut kehilangan saya. Sebenarnya takut. Mati hidup ini ada di tangan Tuhan. Kamu berdoa, saya berdoa. Tuhan pasti menjawab yang terbaik bagi kita. Jadi setelah pulang dari Surabaya, setelah proses operasi dan penyinaran, Maelita pulang, lalu kemudian berhadapan dengan pergumulan suami sakit, lalu Tuhan panggil pulang. Rasanya bagaimana? Rasa hatinya bagaimana? Saya waktu itu memang saya down betul-betul. Ketika Pak sakit, waktu Pak sakit, tiba-tiba saja sakit datang tuh langsung kayak stroke begitu, bukan stroke. Ternyata ada benjolan di dalam otak. Kepala lagi. Dalam kepala. Itu penyebaran dari kanker paru-paru. Dia punya dahak tidak keluar saat batuk, tetapi dia dapat jalan masuk ke otak dan dia mengeras di sana. Akhirnya dia menutupi saraf perintah sebelah kanan. Jadi matinya kiri. Sehingga kalau misalnya otak kanan bekerja mau perintah apa, ini tangan sembarang-sembarang bergerak saja. Kerja ke sana baru tahu bahwa kanker paru-paru stadium 4. Aduh, kasihan. Saya waktu dokter panggil dan kasih tahu saya, rasanya aduh Tuhan, dunia ini saya tidak tahu saya ada di mana. Karena stadium 4 mau apa? Dan dokter bilang hanya mujizat saja. Karena dari 10 orang yang seperti ini yang sembuh itu hampir 1 juga tidak. Aduh. Ya saya diam-diam saya berdoa. Ya Tuhan, sudahlah. Mau bilang apa kalau ini? Tapi hati hancur sekali pasti ya. Yang paling hancur itu ini kan kami di Surabaya. Waktu itu di Surabaya kan di Sutomo itu kan tidak ada pendeta seperti di sini toh. Jadi ketika ini kita bisa panggil untuk dia berdoa. Tidak ada pendampingan pendeta. Tidak ada pendampingan. Jadi waktu Pak sakit itu kita tidak sempat pergi kita ke gereja tapi tidak minta untuk datang didoakan sakit. Jadi waktu Pak drop malam, paginya saya dengan becak saya cari gereja. Tempat biasa kita berbakti, saya pergi situ cari pendeta. Saya pendeta ada keluar pelayanan. Akhirnya vikaris yang pergi berdoa Papa. Itu waktu Papa drop malam dan sudah tidak sadar lagi waktu pagi. Dan terus abis itu sekitar saya pergi jam 8, 9, jam 10 kami datang, habis saya pulang. Sekitar jam 1 begitu baru pendeta datang berdoa. Habis pendeta pulang. Tapi Papa masih bergumul dengan maut. Masih bergumul dengan maut, jadi sekarang ada saya, ada kakek ipar saya, ada ini adik-adik ipar saya. Sekarang Papa sudah sangat-sangat tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Jadi kayak kalau kita di sini ini butuh doa serahkan. Doa serahkan sudah supaya buka jalan untuk dia pergi begitu toh. Relakan. Nah sekarang tidak ada yang mau berdoa. Aduh. Siapa yang mau berdoa? Maelita sudah. Suruh kakak tidak mau, suruh dia adik-adik dong tidak mau, terus menangis semua. Aduh. Siapa yang mau berdoa? Akhirnya saya lihat bahwa tidak bisa Pak Anies, tidak bisa lagi. Dia suruh minta untuk didoakan dan dia harus jalan. Jadi saya tutup mata. Tuhan ini bagaimana tuh? Saya istri. Tidak mungkin saya doa serahkan. Tapi saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Ini semua tidak berani.
saudara-saudara yang ada di situ mereka tidak mau berdoa. Kakak bilang, sampai berdoa. Adik-adik bilang, nah, tidak ada orang lain kan di situ Muslim semua. Tidak ada satu kenalan pun yang bisa membantu saya. Saya punya teman-teman, tapi mereka jauh. Mereka melayaninya di jauh-jauh. Jadi nanti sesudah Pak ini baru mereka datang. Mereka ada kerja, ada pelayanan, jadi bisa datang. Ya sudah. Saya tenang sejenak. Saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Ya saya bilang, sudah biar mari beta yang berdoa. Maka beta bilang begini, mari kita berdoa. Beta bilang, Tuhan, sebagai istri tidak mungkin. Saya sudah sanggup Tuhan untuk menyerahkan saya pun suami pergi tinggalkan saya dari kehidupan ini. Tapi dalam jabatan saya sebagai pendeta, saya punya tugas ini. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil Papa, kehendak Tuhan yang jadi. Kami semua siap menyerahkan Papa dalam tangan Tuhan. Papa jangan, Tuhan angkat penderitaan ini, karena Papa sudah menderita. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa yang sederhana. Amin. Saya amin. Saya berdoa. Saya amin, saya pun suami mengembus napas terakhir. Aduh. Itu saya seperti tidak tahu saya di mana. Hancur ya. Tapi setelah itu seperti ada sukacita yang saya dapati. Saya menjadi kuat bahwa Tuhan beri kesempatan bagi saya, bukan hanya untuk orang lain, tapi orang yang terpenting dalam hidup saya ini juga menjadi bahagian doa saya ketika dia akan mengakhiri hidup ini. Ya, saya mendapat kekuatan di situ, dan waktu itu saya sendiri mendampingi Papa sampai ke ruang mayat karena saya punya adik ipar itu jatuh pingsan dan langsung dibawa ke ini dan dijaga oleh adik ipar yang satu ke UGD. Kakak laki-laki saya, kakak ipar yang laki-laki saya, dia harus segera urus untuk besok bawa mayat ini. Jadi dia kontak sini peti mayat apa semua, urus semua. Dan ada anak mantu saya dan kakak Pak punya kakak laki-laki, punya anak punya istri. Itu dia membereskan semua barang-barang yang ada di situ dan bawa ke tempat penginapan. Nah, siapa yang jaga ini mayat? Saya sendiri. Tunggu sekian jam, baru habis itu bawa ke tempat untuk di situ tunggu ambulans untuk bawa. Saya sendiri. Soalnya orang satu orang juga terlalu sakit, betul-betul terlalu sakit. Tapi ya sudah, mau bilang apa kan, kita di negeri orang. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa Tuhan kalau tahu Bapak Pace mesti meninggal, Tuhan izinkan kami datang di sini, dan akhirnya saya seperti ini. Tapi saya berterima kasih kan Tuhan berikan saya kekuatan saat itu untuk saya bisa mendampingi Papa bawa keluar dari ruang perawatan itu sampai ke ruang mayat. Nanti di ruang mayat itu, jadi baru ketemu begitu banyak keluarga di sana karena mereka sudah pergi tunggu di sana. Iya. Tapi sepanjang dari ruang perawatan itu ke tempat untuk ambulans ini dengan itu tuh di dalam itu kotak mayat itu saya sendiri dengan petugas yang dorong ini. Saya mau melangkah tidak bisa melangkah, mau bagaimana, tapi saya harus jalan karena siapa lagi yang mau tolong saya. Saya bilang kenapa Tuhan saya diizinkan untuk bawa saya suami mati di sini, Tuhan apa maksud Tuhan? Tuhan tapi ternyata sanggup ya. Ternyata sanggup karena Tuhan sanggup tolong ya. Maleni, karena sanggup. Ibu pendeta, karena di negeri orang kita tidak ada siapa-siapa. Memang banyak saudara tapi mereka jauh-jauh. Mereka jauh dan waktu itu kita tidak mau merepotkan mereka, jadi kita juga tidak ini juga. Jadi semua dari Kupang sini, hanya masing-masing sudah dia pun tugas. Jadi saya punya teman pendeta, istrinya ngajar. Istrinya mengajar. Jadi pas jam keluar sekolah, jadi istrinya digonceng, anaknya datang. Pas kami mau naik ambulans, pendeta ini
istri pendeta ini datang. Jadi dia dampingi saya di atas ambulans menuju ke ruang mayat. Di situ baru saya bel kasih tahu di gereja. Malamnya mereka datang ibadat penghiburan. Terus saya punya teman yang pendeta di GPIB Surabaya, itu hampir siang itu datang dan doa untuk kita kembali ke Kupang. Jadi memang berat, tapi Bagaimana Frankie, anak pendeta, melihat hidup mamanya? Apakah pernah Melita curhat, cerita dengan dia, atau dia curhat ya? Dia Melita bagaimana dia melihat hidupnya jadi anak pendeta dan banyak pergumulan, kehilangan juga. Ya mungkin karena saya sudah ajar mereka untuk kuat. Jadi Engki itu kuat. Engki itu siap menerima semua kenyataan hidup yang ada. Ya, saya bilang kamu anak pendeta, kita pendeta, jadi tidak bisa seperti orang lain. Kita harus jadi contoh. Ini. Jadi kadang-kadang dia yang justru kuatkan saya ketika saya mulai. Ini mama jangan begitu, ma. Aku mau kasih tahu saya bahwa mama pendeta, nak. Mama begitu bagaimana? Ya orangnya. Ya karena itu mungkin juga didikan saya yang kadang-kadang juga agak sedikit tentara mungkin. Keras, agak tegas. Jadi dia juga ya dia bisa untuk menerima kepergian papanya, menerima dengan ikhlas. Sambil dia juga terus menopang saya untuk bekerja kadang-kadang. tapi Tuhan memperkaya ya. Tuhan memperkaya dengan banyak cerita hidup dan menjadikan Melita pendeta yang baik. saya akhirnya saya lihat maksud Tuhan dari semua ini, bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa bagi hamba-hambanya. Luar biasa apa? Baik. Kakak kami pergi berobat, saya baru berobat habis. Dana yang dibutuhkan itu tidak Biayanya sedikit. besar pasti. Saya baru pemulihan. Pak juga indan ke sana lagi. Uang dari mana? Uang dari mana? Tidak tahu. Tuhan kasih itu semua. Keajaiban banyak. Saya punya rekening itu, ketika kami pulang kami tidak punya utang apa-apa. Pendeta penggaji berapa? Luar biasa. Itu yang saya bilang, Tuhan mau menunjukkan bahwa kamu pendeta harus tahu bahwa Tuhan yang kamu layani itu adalah Tuhan yang maha luar biasa, yang maha kaya. Jadi jangan pernah ada pendeta yang meragukan penyertaan Tuhan bagi dia dalam perjalanan hidup yang ada. Siapapun Anda pendeta di luar sana, dengar baik-baik. Jangan pernah ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhan kaya, kawan. Ya, Tuhan betul. kaya. Saya punya, saya hitung saya punya perawatan sendiri itu 600 juta. Dari mana itu 600 juta? Saya sendiri tidak tahu. Almarhum Bapak Pace juga banyak itu pasti. Almarhum Bapak Pace lagi 400-an juta karena dia dalam tempo tidak terlalu lama. 1 M kawan, 1 M. Tapi saya tidak tahu itu, saya hanya sempat pinjam itu 50 juta. Kami berdua dari ini karena Uangnya dari mana, cerita dong. itu uang mengalir ke dalam rekening kami yang diminta oleh teman-teman, disebarkan oleh teman-teman. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Ada bantuan pemerintah, ada bantuan sinode, ada bantuan ini. Waktu saya dan juga waktu Bapak Aceh. Keajaiban. Iya. Jadi saya tidak pernah punya hutang karena kami sakit. Itu yang saya herankan pada perawatan di Surabaya. Tuhan juga memberikan keluarga yang juga tidak melepas saya sendiri. Mereka begitu memberikan perhatian. Tidak tinggalkan saya untuk bergumul dengan itu. Jadi kalau Anda ragu tentang pemeliharaan Tuhan bagi seorang pendeta, Anda rugi, saudara. Ya, jadi karena saya operasi itu dokternya itu tidak masuk askas. Mahal sudah. Dokternya ibu tahu, dokter saraf, dokter jantung, dokter penyakit dalam, dokter anestesis, dokter ahli penyakit kulit. Tapi luar biasa, yang dokter operasi kulit itu ketika klaim pembayarannya dia kasih kosong. Gratis. Tidak ada biaya untuk operasi plastik saya. Wow.
Dia Kristen bukan? Karena dia baru pernah melayani pendeta. Dia Kristen. Iya, dia apa di apa Betani kah? Oh, pokoknya yang penting gereja lah, ya, anggota Iya, gereja lah. Anggota gereja Betani kah? Tuhan selalu mempertemukan Iya. dengan orang-orang yang luar biasa. Tuhan Jadi itu ajaib. kalau bayar dokter operasi plastik itu sekitar puluhan juta, 20-30 juta. Waktu gratis. Tuhan yang bayar. Ya. Jadi waktu kami kan harus ini kan sudah dikasih daftar dokter ini sekian, dokter ini sekian, dokter ini dia punya jasanya itu sekian. Tapi sampai dokter bedah kulit itu nihil. Jadi saya tanya ini kenapa? Oh, dokternya tidak mau bayar. Oh, luar biasa pekerjaan Tuhan ya, Mak. Begitu juga dengan dokter anestesis tidak mau bayar. Jadi hanya beberapa dokter yang mereka ambil itu karena mereka mau. Tapi yang Kristen itu tidak ambil. Saya pikir-pikir juga ya ini Tuhan mau ajarin saya supaya saya jangan pernah, dan karena itu semakin saya percaya kepada Tuhan. Dan penjelasan saya tidak pernah berpikir uang mau ada kosong deh. Tuhan sudah siapkan semua itu bagi saya. Nah itu pasti menolong sekali ya di masa emeritasi di mana penghasilan tambah sedikit. Di masa emeritasi waktu saya ini saya mati sudah ini kotong biasanya dengan gaji yang sejumlah ini terus separuh bagian. Separuh atau tidak sampai separuh? Ya. Separuh atau tidak sampai separuh? Ya kalau dari Sinode kan separuh kita mobilin tidak sampai separuh juga bisa. Mobilin ini tapi kalau saya hitung dari ini kan separuh bagian ya kan. Kalau gaji pokok, kan, kalau gaji ya. pokok. Gaji pokok itu kan saya golongannya besar. Jadi gaji pokok ya kita terima di ini 7 jutaan setiap minggu, tapi pensiun ini saya dapat 3 juta. Lumayan lah. Ya, lumayan. Nah, jadi tapi 3 juta itu kita pun kebutuhan itu. Kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan untuk keluarga, listrik lah, listrik, segala macam. pokoknya itulah. Tidak cukup. Apa sebagai emeritus, apa yang Mbak Elita lakukan sampai cukup? Saya berdoa di Tuhan. Tuhan saya tidak doa. Dan cara Tuhan terlalu banyak untuk saya diberikan itu. Jual bunga, usaha batako. Yang pertama saya waktu sudah selesai itu saya pikir apa yang mau saya lakukan. Karena kita sudah biasa beraktivitas 1x24 jam toh. Tiba-tiba stop. Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba dengan aktivitas menanam bunga. Saya pesan bunga yang bagus-bagus. Tanam ini dan akhirnya saya yang mau ambil silahkan tapi ganti saya punya uang pesan begitu. Dan uang tanah, uang rawat begitu. Jadi itu tapi ketika mulai masuk mulai ada ini dari pembatasan kegiatan dari ini karena COVID, pemerintah karena COVID, orang banyak tidak jalan, ya kan bunga dia tidak terlalu ini lagi. Waktu yang pertama yang hanya orang di rumah saja, kok tidak ada ini tidak kantor ini itu banyak. Kalau orang beli bunga apa semua. Tapi semua boleh berjalan lagi, boleh ini, itu, nah maka seperti ini sudah. Itu saya pun kegiatan hari-hari itu kerja di kebun, urus bunga dong. Ini. Tapi ya 1-2 rupiah ya Dapat untuk isi pulsa. Dan ini begitu. Terus saya punya saudara ada yang punya usaha. Karena mereka juga sibuk. Mereka ini saya diminta untuk tolong membantu mereka melihat mereka punya usaha yang sedang berjalan. Jadi tiap hari ini usaha itu usaha batako. Jadi tiap hari saya di sana, saya bantu lihat orang masak. Saya tidak kerja, saya lihat saja. mandor ya. Mandor ya, mau bilang mandor ya mandor. Saya lihat sampai jam selesai kerja, mereka bereskan semua. Itu jam 5 saya pulang. Besok lagi begitu. Jadi saya sekarang jarang di rumah. Tapi ya di situ juga mereka ingat saya. Dan setiap bulan
saya punya bagian tidak dilupakan. Ma Elita masih membantu pelayanan? Masih. Tapi saya membantu pelayanan itu saya hanya bilang yang rutin setiap hari kamu pekerjaan saya tidak campur di situ. Kalau kamu membutuhkan untuk ada pelayanan karena mungkin ada hal-hal ada yang tidak bisa untuk pendeta layani karena sakit atau mungkin ada urusan keluarga atau apa, ya saya siap membantu. Nah, ini yang jadi soal, Ma Elita, karena kami sendiri yang masih aktif ini menemukan bahwa tidak sedikit pendeta-pendeta emeritus yang mereka menganggap kami tidak bisa apa-apa gitu. Lalu kemudian apakah itu mereka melakukan upaya membantu atau apa gitu. Jadi seperti masih aktif gayanya gitu. Dan kadang-kadang itu cukup menggelisahkan. Ma Elita bagaimana menyikapi itu sebagai seorang pendeta emeritus? Saya memberi diri untuk memahami bahwa Tuhan sudah beri waktu untuk berhenti sejenak dari saya punya aktivitas selama sekian puluh tahun, 33 tahun, hampir 34 tahun melayani. Jadi betul-betul saya memberi diri menikmati istirahat yang Tuhan berikan. Tidur, saya tidak perlu pusing dengan pendeta mau melayani di situ, dia mau melayani bagaimana, pun itu urusan. Karena itu dia pun tanggung jawab. Kenapa saya harus dikasih istirahat, saya mesti repot urus. Jadi ada di jemaat itu bilang, Ibu pendeta, kita punya pendeta 2 di sini. Saya bilang begini, kamu pendeta 2 di mana? Saya ini pendeta emeritus, sudah berhentikan dari pekerjaan pelayanan rutin. Pendeta tidak, tapi pekerjaan pelayanan yang setiap hari harus lakukan itu harus melakukan itu lagi. Nah, karena pendeta itu adalah jabatan ini, maka ketika bosong membutuhkan dalam keadaan yang luar biasa, beta bantu. Tapi beta mau ikut campur. Mau kasih beta di bikin beban sudah masih banyak yang ada. Kamu kasih kami istirahat dulu. Sepanjang 33 tahun nih, kita keluar dari jam, kita melayani dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi, sampai jam 7 pagi lagi, begitu terus. Kok tidak capek? Jadi kerja saya sekarang adalah ke Batako, saya lihat semua sudah beres, saya tidur jam 5, saya bangun, lihat lagi, terus saya pulang. Hanya itu saja. Kalau ada pelayan, kadang-kadang kalau pelayan saya bilang, ya dikasih dia orang lain kalau masih bisa. Tapi itu menolak pelayanan? Tidak, saya tidak menolak. Saya menyadari diri bahwa saya lagi diberi Tuhan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Jadi saya bilang bahwa kalau yang bosong pekerjaan rutin, ibarat kok atau pekerjaan pelayanan katekisasi atau apa bosong layani. Beta hanya melayani ketika ada bosong membutuhkan pendeta, ada halangan. Nah, beta layani. Besok tolak itu. Jadi Ma Elita memilih untuk tidak ikut campur sama sekali. Saya tidak campur. Jadi jemaat biasa. Jadi jemaat, per minggu sepi jemaat biasa. Kalau ada yang salah di gereja, Ma Elita diam. Saya ambil kesempatan, kalau ada kesempatan saya kasih tahu. Kasih tahu kepada pendeta? Saya kasih tahu kepada pendeta. Misalnya, salah satu contoh ya, saya punya pendeta almarhumah. Yang baru saja meninggal ya. Itu kan biasa pergi melayani, tapi tidak memakai baju pelayanan color. Nah, satu waktu dalam pertemuan bersama, saya kasih tahu dia, "Ma pendeta, saya mohon untuk baju pelayanan itu, pakaian jabatan itu dipakai ketika melayani syukur, yang mengundang banyak orang datang, atau kematian dan sebagainya. Itu ibadat rumah tangga ya. Kalau ibu mau pakai itu, tapi itu tidak karena itu ini. Tapi kalau yang ada orang banyak, tolong dulu ibu. Karena apa? Ibu majelis jemaat pun tampilan lebih dari ibu. Kadang-kadang kita tidak pakai itu pakaian jabatan, orang datang dia lewat songkotong. Padahal ketong yang sedang pendeta yang ada di situ, dia datang di situ. Tapi ketika ketong pakai jabatan, dia lihat itu yang putih sepotong itu, dia takut, dia sendek, ya toh. Jadi memang tolong, buatlah pakaian itu sebanyak-banyaknya. Dan Ibu Siska yang soal rumah, dia dengar dan betul-betul dia, Ma
majelis datang penampilan lebih dari pendeta. Pendeta bisa sama ke. Memangnya pendeta harus bergaya? Bukan bergaya, tapi menunjukkan identitas pendetanya. Dengan pakaian jabatan? Iya, dengan pakaian jabatan. Jangan pikir lupa buang itu pakaian jabatan kau pakai bergaya. Ya. Jadi mungkin bagi saya ini Pak, hanya ketika ibadah rumah tangga yang saya tidak pakai. Karena dalam lingkungan pelayanan yang kita sendiri dan mereka tahu kita pendeta. Tapi ketika syukur, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang dari luar, wibawa baju berkalar pendeta. saya tidak pernah tinggalkan. Jadi pakaian pendeta itu dia membantu mengangkat wibawa pendeta kah? Kotong berjauh dan semua, pendeta sudah datang. Bukan apa-apa, tetapi mereka menghargai keberadaan kita di situ. Kalau soalnya kotong pergi, tagur ami ju soalnya, kau tahuin pendeta kau soalnya. Jadi kalau pendeta orang tegur gitu, kalau bukan? Ya bukan begitu juga, tapi paling tidak. Kesian tuh kalau pendeta orang pergi yang dia harus ada ini baru orang nanti baru dia ini baru dia maju di sana, kan kasihan juga. Iya. Di mana wibawa seorang pendeta sana? Tapi ketika kita pergi dengan pakaian jabatan, pakaian berkalar, gitu ini. Nah biasa orang dari luar tahu, tahu ketemu pendeta. Kalau ketemu penjemaat tahu, tapi saudara dong pun keluarga dari Israel. Kadang-kadang ketemu ada situ saya tiba sang ketemu. Bukan apa-apa, tapi ketemu sedang mempersiapkan diri untuk melayani. Begitu bisa juga manusiawinya ketemu rasa manusia ketemu ini orang ini akhirnya ketemu pekerjaan yang harus kusiapkan untuk dengan baik jadi kurang. Mbak Elita, satu hal yang saya mau tanya. Iya. Menjadi pendeta lalu cukup lama menjadi janda. Nah ini jadi soal karena tidak sedikit pendeta-pendeta di Gemit yang kemudian bermasalah. Ya bukan tidak sedikit, memang sedikit ya, memang sedikit. Tapi ada lah ya, saya kira ada lah yang bermasalah secara moral gitu. Nah, Mbak Elita bagaimana menjaga wibawa seorang pendeta, Mbak Elita janda? Saya yakin pasti ada yang naksir nih. Nah, bagaimana Mbak Elita menjaga wibawa kependetaan itu sampai kemudian aman sekali, menjaga nilai etis dengan luar biasa? Saya hanya punya pikiran begini, saya pun suami sudah meninggal, saya sudah cari kerja lain. Itu saya tidak mau mencari pekerjaan yang baru. Saya sudah tahu menikah itu karena dia pun susah senang di mana. Menikah itu bukan mencari kerja, mencari bahagia. Siapa bilang cari kerja? Bahagianya nanti, tapi kerjanya lu mau pelayanan kau, lu mau siap kasih dia kopi kau, lu mau masak kasih dia kau makan kau, baik dapat suami yang bisa bantu kau tahu untuk kerja. Kalau tidak, cari kerja aku di penama tuh. Kalau suami yang betul-betul mau memahami ketempung tugas pekerjaan seorang pendeta, baik. Mau kalau dia hanya datang untuk numpang lewat sana tempat ya sudah. Jadi memang saya setelah Pak meninggal saya sudah, karena kami juga sudah menikah. Pak meninggal kami sudah menikah sudah 30 tahun juga, jadi saya tidak ada punya pikiran-pikiran yang lari ke mana-mana untuk itu. Saya hanya bilang pesan cari kerja. Kadang-kadang ya guyon-guyon itu, tetapi untuk serius, untuk sesuatu, untuk kehidupan rumah tangga sebenarnya sana ada pikiran-pikiran yang lari-lari ke mana-mana sana ada. Jadi untuk menjaga nilai etis sebagai seorang pendeta hanya dimulai dengan hal sederhana. Tidak berpikir untuk macam-macam, sama sekali tidak. Hanya mau menjalani pelayanan dengan baik, jaga anak dengan baik, jadi mama yang baik, itu saja. Sederhana itu. Bilang, aduh, siapa mau dan beta kok, kalau beta sendiri sudah bisa. Ya mungkin juga karena saya ini sudah biasa mandiri. Jadi saya tidak pernah, Pak juga ajar saya untuk hidup mandiri. Jadi ketika Pak tidak ada, saya tidak susah. Karena waktu dia ada tuh, saya misalnya membawa motor, misalnya begitu toh. Saya bisa bawa motor nih karena yang pertama, saya pun suami paksa saya untuk saya harus bisa. Oh iya. Mama harus bisa, kan tidak bisa tiap hari saya ini antar mama. Saya juga punya pekerjaan. Mama mau harap saya terus ke mana untuk antar jemput. Mama harus bisa. Jadi ajar sama saya ini sampai saya bisa. Jadi pendeta mandiri sekali ya? Iya. Jadi saya sudah pernah harap orang itu antar saya. Di keluarga juga.
Bosan mau datang jemput saya kalau bosan ada mobil. Tapi saya sewaktu saya jalan saya motor, tidak ada halangan apa. Oke. Mbak Elita, cerita yang menarik, pengalaman hidup yang menarik. Terima kasih banyak Mbak Elita. Ya, Nanti lain kali juga kami undang lagi. Sudah mau untuk mengundang saya dalam acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan yang saya omong ini juga menjadi berkat untuk yang dengar. Pasti menjadi berkat. Karena ya itulah pengalaman yang saya alami sepanjang perjalanan pelayanan saya sebagai pendeta selama 33 tahun 9 bulan ya, lagi 3 bulan masuk 34 tahun pelayanannya. Karena memang saya waktu itu saya melanjutkan S1 toh. Jadi makanya perjalanan pelayanan saya ini ada yang lebih dari itu, tapi mereka kan mulai melayani dari sarjana muda toh. Kalau kita di sana kan waktu itu di sini di teologi Kupang belum ada sarjana, di UKDW sudah mulai ini, jadi kita punya waktu pendidikan lebih lama daripada di sini. Jadi makanya waktu itu. Tapi ya Tuhan memberkati. Jadi terima kasih Ibu Pendeta Leni dan jajarannya yang ada yang sudah mendukung. Ini untuk Klasis Kota Kupang Timur. Karena Mama Elita emeritasi dari Klasis Kota Kupang Timur. Dan kadang-kadang rindu juga kebersamaan di Klasis. Mudah-mudahan satu kali kita bisa jumpa lagi. Pasti kita jumpa lagi. Baik, terima kasih, banyak terima kasih Mbak Elita sudah meluangkan waktu dengan cerita-cerita berharga yang jadi pembelajaran bagi kami para pendeta dan juga bagi jemaat. Saudara, jadi Kristen itu menyenangkan. Tapi jauh lebih menyenangkan menjadi seorang pendeta. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu pasti, masalah pasti ada. Itu pasti ada. Kenapa? Masalah harus ada. Karena memang saudara jadi pendeta itu tugasmu pikul salib. Maka salib itu akan tetap harus saudara pikul. Derita itu, sukar itu akan tetap saudara pikul. Tapi janji pemeliharaan Tuhan itu melegakan dan selalu akan mempesona. Cerita dari pendeta Elita Patipilohi atau Pak hari ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan pelihara dengan keajaiban-keajaiban kasih, dan Tuhan selalu mempesona dengan bagaimana perbuatan Tuhan menolong ketika masalah ada. Karena itu, siapapun saudara, pada posisi apapun, entah pendeta, entah jemaat, percaya janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan penuh kasih bagi saudara, Tuhan juga Tuhan yang kaya, Tuhan juga Tuhan yang murah hati. Karena itu, bagaimana hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita akan menjalani kehidupan yang walau pikul salib, walau sukar ada, tapi bagian senang itu pasti ada. Cerita menjadi pendeta sebenarnya adalah cerita suka. Selalu cerita suka. Sukar pun bisa Tuhan ubah menjadi cerita suka. Karena itu berbahagialah saudara untuk pilihan, baik menjadi seorang pendeta, baik untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Jalanilah pilihanmu dengan sukacita, karena itu adalah pilihan terbaik. Baik, sekian program kita. Jejakmu teladan bagi kami, bersama saya Pendeta Leni Gana Mansopu. Sampai jumpa dalam wawancara-wawancara yang berikut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.